Pada hari yang cerah ini berjumpa lagi dengan saya Muhammad Jeffrey, masih dengan mata kuliah yang sama, yaitu dengan sejarah Indonesia tahun 1900 sampai 1945. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya berada di kantor Bupati Kabupaten Lima Kota ya. Ini merupakan salah satu kantor bupati terunik yang ada di Sumatera Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini sama halnya dengan video-video sebelum yang saya buat, saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang saya review pada kesempatan kali ini berjudul tentang refleksi pergumulan lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Buku ini dibuat oleh George Mr. Tarnan Kahyan. Buku ini terdiri dari 15 bab. Bab pertama dari buku ini berisi tentang lingkungan sosial nasionalisme Indonesia. Bab kedua berisi tentang timbulnya pergerakan kebangsaan Indonesia. Bab ketiga berisi tentang sejarah pergerakan kebangsaan hingga tahun 1942. Bab keempat berisi tentang masa penjajahan Jepang. Bab kelima berisi tentang pecahnya revolusi. Bab keenam berisi tentang politik dalam negeri dari masa revolusi hingga aksi militer Belanda yang pertama. Bab ketujuh berisi tentang perang dan intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bab kedelapan berisi tentang kelanjutan persetujuan Renville. Bab kesembilan berisi tentang perebutan kekuasaan dalam negeri sejak persetujuan Renville hingga pemberontakan komunis. Bab 10 berisi tentang orientasi ideologi perkembangan politik dalam negeri Oktober 19 Desember tahun 1948. Bab 11 berisi tentang aksi militer Belanda kedua dan reaksi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bab ke-12 berisi tentang strategi dan taktik-taktik pemerintahan tidak langsung. Bab ke-13 berisi tentang perjuangan terakhir dan kemenangan Republik. Bab ke-14 berisi tentang curahan persatuan. Dan bab terakhir, bab ke-15 berisi tentang prestasi dan harapan. Dari 15 bab yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yang menarik perhatian saya di sini adalah bab ke-15, yaitu tentang prestasi dan harapan. Hasil yang diwujudkan oleh gerakan kesatuan menandai akhir dari revolusi Indonesia. Dengan terbentuknya pemerintahan Aksil, muncul tekanan baru yang lebih bersifat sosial ekonomi daripada politik. Sejumlah masalah politik masih tetap ada, khususnya yang bertalian dengan bagian barat. Cara mempertahankan suatu kebijakan luar negeri yang bebas, keamanan dalam negeri, organisasi pemerintah daerah, dan penyusunan undang-undang pemerintah yang baru. Pemerintah ini masih memusatkan perhatiannya lebih kepada masalah-masalah yang mendesak dalam hal sosial ekonomi yang sudah terlalu lama diabaikan karena lebih mementingkan perjuangan kemerdekaan nasional. Sebelum kita berbicara masalah pokok sosial ekonomi yang dihadapi pemerintah sudah revolusi ini, kiranya perlu kita ingat beberapa pencapaian mencolok dari revolusi Indonesia. Revolusi ini merupakan pengaruh psikologis umum yang besar sekali, sementara mengusahakan perubahan mendasar dalam status politik Indonesia. Revolusi tersebut juga membawa perubahan yang luas dan mencolok dalam ciri bangsa Indonesia selama periode 6 tahun, yaitu dari 6 atau 5 tahun lebih kurang, dari tahun 1945 sampai 1950. Keterlibatan pribadi dan martabat kebersamaan, rasa menghargai diri sendiri dan rasa percaya diri pada diri sendiri berkembang pesat. Perubahan terbesar terjadi di kalangan penduduk kota yang terpelajar, dan selanjutnya di kalangan penduduk yang bekerja sebagai buruh di kota-kota dan perkebunan. Tetapi hingga suatu taraf yang penting, revolusi ini juga mempengaruhi kebanyakan petani.
Dari situ muncullah suatu kekuatan dan kreativitas dalam mengulangi masalah sosial, ekonomi maupun politik di kalangan penduduk Indonesia. Yang paling mencengangkan bagi banyak generasi yang lebih tua maupun banyak orang Belanda. Yang paling mencolok adalah perubahan dalam karakter generasi muda. Selama tahun-tahun kritis dari 1945 hingga 1950, unsur paling dinamis dalam revolusi ini adalah sektor pemuda terpelajar Indonesia. Tanpa pergerakan kekuatan revolusi pemuda, revolusi Indonesia tidak akan berhasil. Di samping itu, tidak lepas dari peranan mereka yang terus-menerus dalam pergerakan revolusi tersebut. Keadaan-keadaan membuat mereka mainkan peranan besar dalam memimpin administrasi pemerintahan dan angkatan bersenjata pada masa revolusi itu. Hal ini disebabkan kurangnya pegawai negeri sipil di Indonesia dari tingkat atas dan menengah yang dilatih oleh rezim-rezim kolonial, dan juga kekurangan kelas profesional tingkat atas ataupun kelas komersial tingkat menengah. Dan daripada itu diambillah orang-orang yang pengalamannya memungkinkan mereka mengisi banyak-banyak pos tersebut. Orang-orang yang berpengalaman memungkinkan mereka mengisi banyak-banyak pos tersebut. Untuk memperbaiki kekurangan itu, rezim revolusioner tidak punya kepilihan lain kecuali berpaling kepada sumber statusnya yang masih ada untuk personil yang dibutuhkan, yaitu pemuda terpelajar, khususnya mahasiswa dan pelajar sekolah menengah atas. Oleh sebab itu, unsur ini menduduki suatu bagian terbesar dari eselon menengah dan menengah atas pada kantor-kantor pemerintahan, serta mengisi jabatan atas dan menengah atas dalam angkatan-angkatan bersenjata negara Indonesia yang baru. Akibat beratnya tanggung jawab yang harus dipikul dan inisiatif yang harus mereka cetuskan, pemuda Indonesia pada umumnya, terutama kaum pelajar, mengembangkan kemampuan percaya diri terhadap diri sendiri dan berani mencapai lebih tinggi daripada tingkat itu, ikut campur mereka satu dewasa sebelumnya. Karakteristik di sini yang paling mencolok di kalangan kaum muda, bahkan juga meluas kepada kaum wanita. Revolusi tersebut memang membawa suatu peningkatan yang mencolok dalam status sosial dan dalam kegiatan kaum wanita Indonesia pada umumnya. Sejumlah pos pemerintahan yang tinggi diduduki kaum wanita, dan persentase wanita dalam parlemen lebih besar daripada di kebanyakan negara Eropa Barat dan di Kongres Amerika Serikat. Prestasi politik pada revolusi itu tidak terbatas pada tercapainya kemerdekaan dari negeri Belanda dan berikutnya dari status kolonial saja. Perubahan besar yang mendasar dan pencetusan dalam politik di negeri itu pada tingkat nasional telah dibentuk suatu pemerintahan konstitusional yang akarnya terjamin kuat, baik pemerintahan revolusioner maupun pemerintahan sesudah revolusioner. Memang terbentuk dari orang-orang yang menduduki jabatan tidak berdasarkan pemilihan umum yang bebas. Namun demikian, parlemen kira pada dapat menjabat wakil opini umum dan punya kekuatan nyata. Lebih-lebih lagi, mayoritas besar pribadi-pribadi yang membentuk parlemen itu benar-benar tulus berbakti pada prinsip-prinsip demokrasi perwakilan, dan kebanyakan mereka menginginkan agar parlemen yang diperoleh berdasarkan pemilihan umum tingkat nasional. Yang di sini yang kurang terkenal namun sangat penting adalah pencapaian politik pada tingkat pedesaan. Contohnya saja yang diberikan oleh Sultan Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 yang cerdas. Sultan Hamengkubuwono IX merupakan sosok yang cerdas, progresif, dan masih muda pada kala itu. Dengan beberapa variasi
dan adaptasi sesuai dengan kondisi-kondisi setempat makin banyak ditiru di hampir seluruh Jawa dan tempat-tempat lain dengan derajat yang lebih rendah. Di antara perubahan yang paling penting yang dibuat Sultan itu adalah pemilihan semua penjabat setempat tingkat pedesaan, di mana seluruh penduduk yang berusia 18 tahun ke atas mempunyai hak suara. Di bawah rezim kolonial yang dipilih oleh rakyat hanya kepala desa yang kemudian menunjuk pejabat-pejabat desa lainnya. Hak suara dibatasi kepada para pemilik tanah saja, dan kadang-kadang penjabat kolonial ikut campur dalam pemilihan-pemilihan umum itu, bahkan dalam beberapa kasus menunjuk kepala desa. Dengan sistem Yogyakarta itu, majelis desa dipilih dengan hak suara yang sama dan terpilih dari wakil kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 atau 5 orang saja. Setiap orang yang sudah berusia 18 tahun, baik pemilik tanah ataupun bukan, boleh menduduki jabatan. Setiap orang yang sudah berusia 18 tahun, baik itu pemilik tanah atau bukan, boleh menduduki jabatan ini. Majelis desa pada kala itu berjumlah kira-kira 400 anggota. Selanjutnya memilih suatu dewan perwakilan rakyat yang jumlahnya kira-kira 30 anggota. Organ legislatif desa dipisahkan dari organ pelaksana. Dari penjelasan review buku yang sudah saya jelaskan tadi, di sini tokoh yang paling berperan utama adalah pemuda. Tidaklah salah kiranya jika Soekarno pernah berbilang, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Itulah ungkapan Soekarno dan harapannya terhadap para pemuda. Mungkin hanya sekian review buku dari saya pada kesempatan kali ini. Ingat juga cuaca sudah mulai panas dan kondisinya di sini juga sudah mulai berisik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.